meremehkan urusan memilih calon suami. Ini sebagai orang tua juga hati-hati nih, harus selektif dalam memilih calon menantu laki-lakinya. Dalam hal ini adalah wanita, harus selektif. Jangan terlalu bermudah-mudahan meremehkan dalam urusan mencari calon suami. Ada terkadang seorang wanita itu, dia fokusnya ingin mencalon pasangan suaminya adalah orang yang sudah mapan, udah punya rumah, udah punya pekerjaan tetap, sudah punya mobil. Baru kemudian dia menerima lamaran laki-laki tersebut. Adapun dari sisi agama, dari sisi akhlak, dari sisi kesolehannya, itu nanti bisa itu setelah menikah. Bisa dibentuk nanti, bisa diajarkan, bisa dinasihati. Ternyata itu adalah perkara yang salah dan keliru. Yang pertama sekali, titik fokus seorang wanita ketika ingin mencari calon suaminya adalah cari calon suami yang soleh, yang baik agamanya. Itu yang pertama sekali diutamakan. Adapun masalah harta itu bisa dicari, bisa dikumpulkan setelah menikah. Jangan dibalik, jangan lihat laki-laki itu dari pekerjaan tetapnya, berapa penghasilannya, kemudian dia sudah punya rumah atau belum, kendaraannya apa. Kalau kendaraannya motor butut, datang ke rumah, udah langsung ditolak. Tapi kalau yang datang ke rumah pakai dasi, pakai jas, pakai mobil, padahal nggak sholat nih. Padahal nggak sholat, wah langsung diterima. Lamarannya langsung diterima. Ini kesalahan fatal kata para ulama. Kesalahan fatal. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua pun harus memiliki sifat selektif dalam memilih calon menantu laki-laki. Kenapa? Kenapa kita harus selektif dan betul-betul memperhatikan dalam urusan agama? Karena ketika putri kita, anak kita salah di dalam memilih calon suaminya, itu akan berdampak tidak baik kepada putri kita di kemudian hari. Karena ketika putri kita sudah menikah dengan seorang laki-laki, itu artinya pelimpahan tanggung jawab yang tadinya orang tua bertanggung jawab penuh terhadap putrinya, sekarang sudah dilimpahkan kepada siapa? Pada suaminya. Kalau kita limpahkan tanggung jawab itu kepada laki-laki yang ternyata tidak bertanggung jawab, akan jadi apa putri kita di kemudian hari? Yang ada adalah penyesalan demi penyesalan kita sebagai orang tua yang tadinya memperhatikan fokus kepada calon menantu jika memiliki kriteria persyaratan punya rumah, pekerjaan tetap, dan seterusnya. Pokoknya udah mapan lah. Yang penting anak saya itu diambil, dinikahi, langsung mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Ini adalah cara pikir yang salah. Coba kita kembali ke belakang. Dulu ketika kita berkenalan dengan suami kita, lalu kemudian kita menikah dengan pasangan kita, dengan suami kita itu. Kita dulu punya apa? Suami ibu dulu punya apa? Coba ingat-ingat lagi dah gitu. Coba ingat-ingat lagi. Dulu juga masih ngontrak kan? Sekarang doang itu udah punya rumah, udah punya mobil dan seterusnya. Itu semuanya didapati setelah menikah kok. Kok sekarang kita persyaratannya berat banget sih untuk mantu kita gitu? Kok kita nggak berkaca di belakang gitu? Kita dulu juga memulai hidup bersama suami itu makan sepiring juga berdua. Bukan karena romantis, karena memang nggak ada gitu. Nggak ada uang buat beli makan sepiring berdua tuh nggak ada gitu. Orang kalau romantis sekali, 2 kali, 3 kali. Ini sampai setahun 2 tahun Ustaz, saya itu makan sepiring berdua. Masya Allah. Tapi sekarang Masya Allah Bapak udah begini ya, Ibu udah begini ya hidupnya. Alhamdulillah. Itu rizki yang Allah berikan setelah menikah. Rizki yang Allah berikan setelah menikah. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluasan rizki setelah kita menikah. Setelah putri kita menikah. Coba lihat lagi ayat yang tadi kita bacakan. Surah apa tadi? An-Nur ayat yang ke-32. Coba lanjutkan bacaannya tadi. Ada yang masih membuka Al-Qur'annya?
In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka itu dalam kondisi fakir, fuqara itu apa artinya? Fakir, bukan miskin. Ini bukan miskin, ini derajatnya di bawah daripada miskin, fakir ini. Jadi kalau kalian menikah dalam kondisi fakir, Allah yang akan memberikan kecukupan, Allah yang akan memberikan kekayaan. Yughni itu memberikan kekayaan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Dalam hadis yang lain, Rasul SAW mengatakan ada 3 golongan orang yang wajib bagi Allah untuk Allah bantu mereka. Wajib bagi Allah untuk membantu mereka. Siapa mereka? Salah satunya adalah seseorang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatannya. Jadi orang yang menikah dalam kondisi dia miskin, Allah akan bantu dia. Allah yang akan berikan rizki. Makanya ada dalam satu cerita, seorang suami yang baru menikah setahun 2 tahun lah begitu. Qadarullah dalam pernikahannya yang tahun ketiga, dia di PHK. Baru saja menjalani rumah tangga, baru 3 tahun. Di PHK oleh perusahaannya. Lalu kemudian dia terus berusaha untuk mencari pekerjaan, berusaha untuk membuka usaha baru. Mulai tabungannya berkurang karena belum ada pekerjaan yang dia dapatkan. Sampailah pada tingkat di mana tabungannya sudah hampir menipis. Sudah hampir habis. Lalu kemudian dia tidak berani untuk mengungkapkan itu kepada istrinya. Dia tulislah sebuah surat kecil pendek kepada istrinya. Wahai istriku, mohon maaf, tabunganku sudah mulai menipis. Lalu dia letakkanlah di atas meja. Karena dia takut untuk membicarakan ini kepada istrinya. Enggak tega dia membicarakan ini pada istrinya. Lihat apa jawaban daripada seorang istri yang solehah. Kata istrinya yang solehah, wahai suamiku tercinta, aku tidak takut hidup miskin denganmu, karena aku tahu bahwa kita punya Allah yang maha kaya. Lihat, karena Allah maha kaya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan seorang hambanya yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala hidup terlantar begitu saja di dunia. Aku yakin Allah tidak akan mentelantarkan kita. Tuh, lihat, kalau mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Disinilah letak kenapa pentingnya seorang wanita mencari calon pasangan suaminya itu dilihat dari segi agamanya, bukan dari segi dunianya. Karena dunia itu bisa dan mudah sekali untuk diraih setelah menikah. Makanya Umar bin Khattab pernah, ya kalau bahasa kita membulilah namanya, terserahlah. Kata Umar bin Khattab, sungguh sangat kasihan nih para bujangan, udahlah miskin belum menikah lagi. Bayangkan, kalau kita kan cocok, ya iyalah namanya juga miskin gimana mau nikah gitu. Umar enggak. Umar itu kalau bisa, kau mau miskin, nikah gitu. Kenapa? Karena dengan menikah itulah yang akan menjadikan sebab pintu untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang miskin lalu kemudian dia menikah, disitulah mulai Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan sedikit demi sedikit pintu rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, siapa yang mau menerima seorang laki-laki yang miskin? Ya cari juga. Kita harus berkaca. Kalau kita miskin, jangan datangi wanita yang kaya. Cari juga keluarga yang miskin supaya sekupu gitu. Ini kadang ada si laki-laki nggak tahu diri, nggak berkaca gitu. Udah tahu kondisi dia miskin, dia datang ke rumah wanita yang kaya gitu. Ya ditolak. 100 wanita pun dia datangi, dia ditolak. Ya kita carilah siapa orang yang mau menerima kita. Dengan begitu kita akan memiliki tanggung jawab besar ketika sudah menikah. Ketika memiliki tanggung jawab besar, dia akan lebih banyak, lebih berusaha lagi, lebih bekerja keras untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirat maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
memilih calon suami buat putri kita yang soleh itu sangat penting sekali, karena betapa banyak orang-orang yang salah melangkah ketika mencari calon suami yang tidak diperhatikan cara beragamanya. Subhanallah, ada dalam waktu tidak terlalu lama ya, setahun atau 2 tahun yang lalu gitu, terjadi suatu pernikahan yang seorang wanita ini tidak selektif dalam mencari pasangan calon suaminya. Dia hanya melihat tampilan luarnya. Oh, ternyata memang seorang laki-laki itu terlihat soleh memang. Salat 5 waktunya, tidak pernah tinggal, bahkan dikerjakan di masjid. Tapi perlu juga diketahui, mencari pasangan untuk putri kita yang soleh dan manhajnya, cara berakidahnya juga baik dan benar, itu juga penting. Bukan hanya cara beribadahnya yang kita lihat secara zahir dia baik, tapi kita tidak tahu akidahnya seperti apa ini. Ini terjadi belum lama bahwa ada seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki yang secara zahir memang laki-laki ini baik, soleh, tapi dia punya pemahaman khawarij. Pemahaman khawarij ini kan suka mengkafirkan ya. Dampaknya kalau sudah suka mengkafirkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan dia, dia akan bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah. Sampailah pada suatu ketika si laki-laki ini menikahi perempuan itu, berjalan sebulan 2 bulan. Belum lama, usia menikahnya belum lama. Boleh kita katakan ini pernikahan umurnya ya masih bulan madu lah ya bahasanya ya. Di usia-usia masih bulan madu. Nah, disitulah si suami ini mendoktrin satu pemahaman bahwa masuk surga itu gampang. Dan nanti kita bisa menikmati kehidupan, kebahagiaan hidup kita berumah tangga ketika di surga. Yuk kita sama-sama meraih surga tersebut. Lalu kemudian dia ajaklah istrinya tersebut untuk melakukan bom bunuh diri. Bayangkan, ini umur pernikahannya baru sebulan 2 bulan gitu. Tapi sudah bisa didoktrin, sudah dicuci otaknya oleh suaminya tadi, supaya ayo kita bisa lebih bahagia lagi lah hidup di dunia ini. Kita terlalu sulit hidup di dunia ini. Ada kehidupan yang kekal. Di sana kita akan dapatkan surga. Dengan cara apa? Caranya sangat mudah. Dirakitlah sebuah bom. Kemudian si istri tadi disuruhlah jalan di satu tempat rumah ibadah non muslim, tidak usah kita sebutkan. Lalu kemudian di depan pintu gerbangnya diledakkanlah bom yang dipakainya tadi. Ternyata si wanita itu subhanallah pakainya pakaian syar'i, pakai cadar, kemudian jilbabnya besar. Dan dikenal si akhwat ini rajin ngaji dulunya sebelum menikah, rajin ngaji. Anak pesantren. Tapi lihat, akibat salah di dalam memilih pasangan fatal akibatnya. Fatal sekali akibatnya. Begitu juga terkadang ada orang yang memilih pasangan suaminya yang tidak sholat. Yang penting dia dari segi dunianya mapan gitu. Tapi tidak sholat. Ini juga bahaya. Bahaya. Karena kalau seorang suami sudah tidak sholat, itu pasti rumah tangganya tidak akan menjadi suatu hal yang dia prioritaskan. Enggak, dia tidak akan perhatikan. Sholatnya aja berantakan. Urusan dia dengan Allah saja tidak dia perhatikan. Apalagi urusan dia dengan istrinya gitu. Makanya selain daripada ibadah yang terjaga dari calon anak atau menantu kita tadi, itu juga perlu kita lihat akidahnya seperti apa. Sangat penting hal itu dilakukan. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa jika ada seorang laki-laki yang soleh datang kepada Anda, ke rumah Anda, lalu kemudian kita lihat agamanya baik, akhlaknya baik, kata Rasulullah SAW, fazawwijuhu, nikahkan anak perempuanmu kepada laki-laki itu. Illa taf'alu, jika itu tidak dilakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka akan terjadilah fitnah-fitnah di muka bumi ini.
Akan terjadi fitnah-fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang nyata di muka bumi. Kerusakan yang semakin besar terjadi. Nah, di antara kerusakan yang terjadi tatkala kita tidak menikahkan putri kita dengan orang yang soleh adalah, nih di antara kerusakannya, maksiat demi maksiat akan terjadi dalam rumah tangga tersebut. Suami akan mudah ringan tangan untuk menyakiti istrinya. Suami akan bermudah-mudahan untuk berkomunikasi dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya di depan istrinya. Suami tidak malu-malu lagi untuk bercanda, ketawa ketiwi dengan perempuan-perempuan yang lain di depan istrinya. Bayangkan kalau istrinya itulah putri kita gitu. Betapa sedihnya putri kita menghadapi rumah tangga ketika mendapati suami dalam kondisi seperti ini. Betapa sedihnya putri kita jika dia mendapatkan seorang suami pulang dari kerja dalam kondisi teler. Dalam kondisi pulang membawa wanita lain gitu. Didapati chat-chat yang tidak baik di dalam HP suaminya. Betapa menderitanya putri kita mendapatkan suami yang seperti ini. Makanya perkara yang kedua ini perlu menjadi perhatian besar bagi kita sebagai orang tua. Bukan artinya kita ingin mengekang anak kita agar kita menjodohkan dia dengan pilihan kita, tidak. Silahkan dia mencari pilihan yang dia sukai, tapi kita boleh menseleksi calon menantu kita itu dari segi agamanya. Ini juga sangat penting buat anak kita. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kesalahan-kesalahan yang lainnya pasca menikah ya. Pasca menikah kadang ada duduk di pelaminan, kadang memakai gaun yang berharga mahal. Ya, Ustadz, kalau mereka mampu apa salahnya? Silahkan kalau memang mampu, tapi kan sayang tuh. Ada gaun yang dipakai sampai 7M. 7M? Pernah dengar nggak? Ada yang lebih daripada itu gitu. Cuma dipakai untuk hari itu doang. Bayangkan 7M itu kalau selesai menikah digunakan buat apa gitu, buat usaha kayak buat itu udah sampai anak cucunya bisa makan gitu. Ini buat gaun doang. Ya kecuali kalau memang sudah mampu dan apalah alasannya silahkanlah begitu. Tapi ini tetap tidak baik karena termasuk berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Kata Allah SWT, makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Nikahkanlah anak kalian, tapi jangan berlebihan. Kalau kita mau menikahkan putri kita, nggak punya uang nih untuk sewa gedung, udah jangan sewa gedung. Ustadz nggak apa-apa lah, ngutang dikit-dikit nggak apa-apa lah. Berapa ibu ngutangnya? 200 juta Ustadz. Ya Allah, 200 juta dibilang dikit. Nanti setelah pasca menikah, pusing dia mau bayar utangnya kemana? Akhirnya apa? Menantunya yang dituntut. Kamu dong yang bayar, kan kalian yang nikah. Tapi kan ibu yang minjam. Loh, salah siapa ini? Bingung akhirnya. Nah, gimana seorang anak dan menantu akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tapi kita sebagai orang tua terlalu memberatkan gitu. Sesuaikanlah dengan kemampuan kita, sesuaikanlah dengan kemampuan calon menantu kita. Jangan dibebankan satu beban yang tidak mampu untuk mereka pikul. Kita tanyakan, berapa kemampuan kamu untuk menikahi anak saya? Saya sudah ada kecocokan dengan kamu ini. Kamu punya agama baik, akhlak kamu baik. Sudah ada kecocokan, maka kita tanyakan kemampuannya. Ibu, kemampuan saya cuma ada 50 juta. Ya sudah. 50 juta itu nanti akan kami gunakan gimana caranya, walimahannya sesuai dengan dana yang ada. Udah, jangan dipaksakan. Jangan beli sesuatu yang hanya dimanfaatkan untuk di hari itu doang gitu. Habis itu selesai. Ini kesalahan. Ada lagi kesalahannya, ini banyak ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang di pasca pernikahannya itu, pas pernikahannya, di hari pernikahannya. Ada lagi wanita memakai duduk di pelaminan. Ini kan kadang kalau duduk di pelaminan, kecuali pelaminannya itu khusus ya,
Duduk di situ, di depannya cuma undangan-undangan para wanita semua gitu. Tidak ada masalah. Yang fatal, yang salah itu adalah duduk di depan khalayak rame, para undangan laki-laki juga ada di sana. Itu yang datang di sana kan tidak semua laki-laki yang soleh kan ya. Kalau memang para undangan itu orang-orang soleh semua, yang bisa menundukkan pandangan, oh ini haram bagi saya ini untuk melihat pengantin perempuannya. Dia nunduk pandangan, nggak dilirik sama dia pengantin perempuannya. Emang ada semua calon undangan yang seperti itu solehnya? Kan enggak. Bahkan ada yang soleh pun kadang dia curi-curi pandang gitu. Wah, mukanya warna-warni ya. Cantik ternyata. Bibirnya merah banget. Itu diperhatikan itu para laki-laki yang undangan gitu. Ini kan kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh wanita. Selain dia duduk di pelaminan itu ada nggak wanita yang duduk di pelaminan sebagai pengantin baru tapi nggak bersolek? Ada nggak? Dia pakaiannya pakaian biasa seperti pakaian rumahan gitu. Kemudian tanpa make up, duduk di pelaminan, nggak ada. Tentu dia akan berhias, bersolek. Ustadz sekarang sudah marak mempelai wanita itu pakai cadar ya. Tapi kan pakai cadar juga kadang alis matanya, ada hias-hiasannya, kemudian ada biasanya di pelopak mata itu dikasih apa namanya? Ibu-ibu tahu lah pokoknya. Tahu ya apa namanya itu? Entah itulah namanya, saya nggak tahu namanya itu. Itu kan ada, terlihat kadang. Kemudian pakaiannya kan beda. Pakaian pengantinnya walaupun dia udah bercadar lah, katakanlah udah bercadar, pakaiannya juga kan kadang berbeda lah daripada pakaian para undangan yang lain. Pasti bisa dibedakan. Oh ini pengantinnya. Pernah nggak ibu-ibu sekalian menghadiri suatu pernikahan yang pengantinnya itu nggak diketahui? Mana pengantinnya ini? Pernah nggak menghadiri itu? Masa nggak pernah sih? Saya pernah. Pernah menghadiri suatu pernikahan. Ini laki-laki ya, pengantin laki-lakinya saya bingung. Mana pengantin laki-lakinya? Karena pelaminannya nggak ada. Bukan nggak boleh ada pelaminan ya. Boleh-boleh saja, tapi terpisah. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah ini terpisah pun tidak dibuat gitu. Pelaminannya itu nggak dibuat. Entahkah dia pakai jas kah apalah gitu yang membedakan dia sebagai pengantin. Ini enggak. Pakainya pakaian biasa. Kayak pakaian mau pergi ke masjid. Pakai jubah, pakai peci biasa, udah. Dia sambut tamu-tamu yang datang. Kalau ada yang tidak kenal ya udah nggak kenal. Mana pengantinnya? Orang pun bingung, ini acara apa sih ini gitu. Nggak ada pelaminannya, nggak ada pengantinnya, orang bingung gitu. Tapi seperti itulah yang hendaknya kita kenalkan gitu kepada masyarakat awam bahwa pelaminan itu bukan suatu hal menjadi syarat penting dalam walimah pernikahan.